Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rauf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam yang mulia ini kita telah masuki malam yang ke-11 ya. Itu berarti telah kita lalui 10 hari pertama bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan di 10 hari pertama Ramadan ini. Dan kemudian tidak hanya itu, 20 hari atau 19 hari sisanya, mudah-mudahan kita tetap diberikan kekuatan jasmani dan rohani, selalu semangat menjalankan amal-amal ibadah. Bahkan semakin mendekati akhir, seharusnya atau sudah sepantasnya kita semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti gambaran orang yang sedang melakukan perlombaan, semakin mendekati garis finish, maka tentu dia semakin bersemangat supaya bisa mencapai garis finish tersebut. Hadirin Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita melanjutkan pembahasan seputar fikih Ramadan. Sebelumnya sedikit ya, karena ini insyaallah akan menjadi gambaran bagaimana pentingnya kita seorang muslim itu mengikuti atau meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi di dalam masalah ibadah kepada Allah. Karena Allah tidak menerima ibadah dari seorang hamba melainkan ibadah yang dikerjakan sesuai dengan contoh dan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit orang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal ini dahulu diungkapkan juga oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengaku cinta kepada Allah, bahkan mengaku mereka adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena kepada mereka diutus Nabi Musa, Nabi Isa, dan kepada mereka diturunkan kitab Taurat, kitab Injil, sehingga mereka merasa spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya turunlah firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kalau benar kalian cinta kepada Allah, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Maka para ulama tafsir menyebutkan ayat ini menjadi bantahan telak terhadap pengakuan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi batallah pengakuan cinta mereka kepada Allah. Karena apa? Ternyata mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW dan tidak mau mengikuti Nabi SAW. Oleh karenanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengaku cinta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya kita mengikuti jalan hidup Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakanlah kepada mereka yang mengaku cinta kepadaku, jika kalian cinta kepadaku, kata Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Allah akan membalas cinta kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalankan ibadah puasa, di sana ada yang namanya adab-adab berpuasa. Nah, kira-kira adab berpuasa siapa yang kita ikuti? Siapa Pak?
Apakah ada berpuasanya orang Jawa, orang Sulawesi, orang Kalimantan, orang Eropa, orang Timur, orang Asia? Ada berpuasanya siapa yang kita ikuti, Pak? Tentu ada berpuasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampaikan dua saja. Yang pertama yaitu makan sahur. Jadi kita jangan melewati yang namanya makan sahur. Usahakan kita ya meskipun kadang namanya bangun tidur ya, apalagi pagi-pagi kadang tidak nafsu untuk makan sahur. Tetapi ingatlah sabda Nabi SAW, kata Nabi, tassaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi di dalam makanan sahur itu terdapat keberkahan. Di antara keberkahan yang ada pada makanan sahur, para ulama menyebutkan hikmahnya bahwasanya orang yang makan sahur maka insya Allah dia akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia bisa kuat, memiliki energi, semangat di dalam menjalani ibadah puasanya. Jadi dia mengisi siang harinya itu dengan aktivitas yang positif, bukan hanya sekedar tidur atau kegiatan yang lainnya yang tidak membawa manfaat. Oleh karenanya Nabi SAW menganjurkan umatnya supaya melakukan aktivitas makan sahur, supaya ketika dia berpuasa dia memiliki energi sehingga di siang harinya dia bisa melakukan kegiatan atau aktivitas dalam keadaan semangat. Dan dahulu Nabi SAW bersama para sahabatnya justru di bulan Ramadan lah, ketika berpuasa lah, Nabi SAW dan para sahabat itu melakukan, Masya Allah, jadi melakukan banyak hal yang dampaknya sangat besar sekali. Perang Badar terjadi di bulan apa, Pak? Bulan Ramadan, ketika Nabi dan para sahabat sedang menjalankan ibadah puasa. Kemudian Fathu Mekah terjadi di bulan Ramadan, Masya Allah. Kemudian Nabi SAW bersabda, apabila di antara kita ada yang memang sama sekali tidak nafsu untuk makan sahur karena masih kenyang, misalkan di malam harinya makan banyak misalkan, maka kata Nabi diberikan opsi supaya kita jangan sama sekali meninggalkan makan sahur. Kata Nabi SAW, tasaharu walau bijur'atin min ma, walau bijur'ati ma'in. Jangan tinggalkan makan sahur. Aktivitas makan sahur jangan pernah ditinggalkan. Kalaupun kita tidak nafsu untuk makan dengan menu yang besar, maka cukup minum. Jadi meskipun minum seteguk air, maka lakukanlah. Masya Allah. Maka ini menunjukkan ya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pentingnya kita melakukan aktivitas makan sahur. Kalau tidak dengan makanan dengan menu besar, maka cukup dengan seteguk air minum. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, waktu makan sahur itu disunahkan mendekati waktu azan subuh. Kalau di sini kira-kira jam berapa Bapak biasanya? Jam 1. Pak Ijan jam berapa Pak Ijan? Jam 12 sudah sahur ya? Setengah 9. Setengah 9 sahur. Itu sahur pertama ya. Sahur kedua jam 12. Sahurnya banyak. Balas dendam supaya benar-benar kuat. Tidak ya. Jadi makan sahur itu bagusnya mendekati waktu azan subuh. Dan kalau di Indonesia itu ada waktu imsak. Sebetulnya waktu imsak ini untuk kehati-hatian saja, bahwasanya
waktu subuh sudah dekat. Tetapi bukan berarti seseorang tidak boleh makan dan minum lagi, tidak. Karena waktu dimulainya puasa itu adalah ketika terbit fajar shodiq, yaitu azan subuh, bertepatan azan subuh. Maka disitulah baru mulai puasa. Zaid bin Sabit pernah mengisahkan tentang aktivitas sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunna tasaharna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma qumna ila shalah. Kami pernah bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah sahur langsung tidak lama dari itu langsung melaksanakan salat subuh. Kemudian Zaid bin Sabit ditanya, "Kam bainal adzan was sahur?" Jadi berapa jarak antara azan dan sahur? Zaid bin Sabit kemudian menjawab, Masya Allah, orang yang hubungannya dekat dengan Al-Quran, bahasa waktunya itu dengan Al-Quran, Pak. Masya Allah. Kalau kita kan ditanya, berapa jarak dari sini ke situ misalkan? 1 kilo. Misalkan dari sini ke gerbang berapa jaraknya? Misalkan 2 kilo. Tapi kalau para sahabat ketika ditanya mengenai jarak sesuatu, jawabannya dengan Al-Quran, bahasa waktunya. Kata Zaid bin Sabit, qadru khamsina ayah. Masya Allah. Kadar waktunya itu seperti seseorang membaca 50 ayat. Masya Allah. Jadi nanti diganti ya. Misalkan Pak Ijan ditanya, Pak Ijan bersepeda dari sini ke HI berapa? Seperti membaca 2 juz. Masya Allah. Jadi apa? Ini menunjukkan perhatian penting para sahabat itu mengisi waktunya itu dengan baca Al-Quran. Sehingga dia tahu jarak dari sini ke situ, segini ayat. Dari sini ke situ segini ayat. Bahkan dalam riwayat lainnya disebutkan ketika ada sahabat ditanya jarak dari kota A ke kota B, dia menjawabnya beberapa ayat, seperti seorang membaca beberapa ayat Al-Quran. Masya Allah. Maka ini menunjukkan luar biasanya para sahabat itu hubungan interaksinya dengan Al-Quran. Sampai-sampai ketika ditanya jarak sesuatu, jawabnya bukan sejam 2 jam, tapi dengan bahasa Al-Quran. Masya Allah. Seperti seseorang membaca 50 ayat Al-Quran. Kira-kira berapa menit tuh Pak? Pak Surahman berapa kalau membaca 50 ayat? 5 menit selesai ya? Masya Allah. Standarnya 15 menit lah ya, atau setengah jam lah. Berarti kira-kira jam 4 sahur ya. Bagusnya sahur jam 4 atau jam 4 lewat 15. Nah itu paling bagus, mendekati teladan atau contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Jadi ini ya, dan di antara hikmah tadi kita ambil bahwasanya Masya Allah bisa kita tiru ketika ditanya jarak tertentu, maka kita jawabnya dengan bahasa Al-Quran. Masya Allah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kalau kondisinya karena kita saking pengennya mengikuti sunnah Nabi, akhirnya kita mengakhirkan sahur. Tahu-tahu ketika kita lagi makan sahur ada azan. Gimana? Berhenti atau lanjut? Tinggal minum misalkan. Belum minum nih, masih seret. Nasi sudah habis. Tahu-tahu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minum masih di tangan. Waduh, gimana nih? Gimana dong, Pak? Masya Allah. Nabi SAW bersabda, masalah mendapatkan keringanan dari Nabi. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, kata Nabi SAW, "Idza sami'a ahadukum an-nida," apabila salah seorang di antara kalian mendengar suara azan, wal ina'u ala yadihi, sedangkan bejana itu masih ada di tangannya, fala yad'hu, kata Nabi, jangan ditaruh, hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai dia menunaikan hajatnya. Masya Allah. Jadi langsung habiskan. Jangan kemudian dimulai lagi.
Jadi kata Nabi SAW, apabila seseorang melakukan aktivitas sahur, tiba-tiba terdengar azan, maka langsung segera tunaikan, habiskan hajatnya, menyelesaikan makan. Yang tidak boleh itu ketika dia tidak melakukan aktivitas sahur, sudah selesai, terdengar azan, kemudian dia mulai. Maka ini tidak boleh. Adapun kalau orang lagi melakukan aktivitas sahur, tiba-tiba azan, maka di situ boleh bagi dia menyelesaikan dengan segera hajat makan sahurnya. Ini ya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adabnya yaitu makan sahur. Sebisa mungkin kita tidak meninggalkan aktivitas makan sahur meskipun hanya dengan meminum setegak air, dan paling afdol sahur itu mendekati waktu azan subuh kurang lebih setengah jam atau 15 menit menuju azan subuh, supaya selesai sahur kita langsung bisa menuju ke masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir di antara adab orang yang berpuasa, tadi makan sahur, kemudian ini berkaitan ketika kita sudah masuk ke dalam waktu berpuasa. Maka di situ kita dianjurkan oleh Nabi SAW menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Masya Allah. Karena puasa ini mendidik kita supaya memiliki karakter akhlak yang mulia. Nabi SAW bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab." Masya Allah. Apabila salah seorang di antara kalian masuk menjalani aktivitas ibadah puasa, jangan berkata-kata kotor dan jangan berkelahi, berteriak, memarahi orang lain. Masya Allah. Wa in sabahu au ahadun au qatalahu falyaqul inni mru'um shaim. Dan apabila ada orang yang mencela dia atau mengajak berkelahi, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Masya Allah. Jadi orang yang sedang berpuasa hendaknya dia menjadi orang yang mampu mengendalikan emosi dirinya, tidak temperamental baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Sampai-sampai kalaupun ada orang dia memulai dulu, maka kita mengalah dan kita katakan aku sedang berpuasa. Masya Allah. Artinya kita sedang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah kita itu menjadi rusak. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Malam yada qaula zur wal amila bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun ayyada at'amahu wa syarabah." Barang siapa ketika berpuasa dia tidak meninggalkan perkataan yang kotor, perbuatan yang sia-sia, hal-hal yang tidak ada manfaatnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada puasanya meskipun dia lelah meninggalkan makan dan minum. Nah, inilah Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adab yang kedua, bahwasanya hendaknya kita ketika berpuasa menahan diri dari hal-hal atau perkara-perkara yang bisa merusak nilai pahala puasa kita. Karena sungguh rugi sekali ya ketika kita menjalankan ibadah puasa yang mana lumayan durasi waktunya panjang sekali, dari subuh sampai maghrib. Ukurannya berapa juz kalau kita menghitung dengan bahasa Al-Quran? 12 jam kalau kita habiskan untuk baca Al-Quran, berapa juz kira-kira habisnya? 12 juz ya. 24, Masya Allah. Berarti setengah jam 1 juz. Masya Allah. Masya Allah, Habib Ismail Express berarti. Masya Allah. Imam Syafi'i benar. Imam Syafi'i itu selama Ramadan hafal 60 kali. Berarti sehari 2 kali. Berarti benar setengah jam satu juz. Berarti udah sekelas Imam Syafi'i, Habib Ismail. Masya Allah. Harus belajar kita nih. harus buka kelas khusus nih.
Kalau saya pribadi satu juz itu setengah jam lebih lah, 40 menit lah. Kalau saya pribadi ketika baca Al-Quran, satu juz itu kurang lebih 40 menit. Dengan tidak terburu-buru. Santai. Seperti misalkan Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina. Seperti itu kurang lebih 30 menit sampai 40 menit. Masya Allah. Berarti Habib luar biasa punya ilmu Imam Syafi'i. Rahasia. Oke, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulai ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan baik, dan kita menjadi orang-orang yang diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ditulis sebagai golongan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.